Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Pembahasan kita adalah pembahasan lanjutan dari buku 50 kaidah Al-Quran untuk jiwa dan kehidupan, yaitu buah karya Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas kaidah yang pertama, yaitu waqulu linnasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dan ini adalah ciri keimanan seorang muslim dan juga tanda kesempurnaan imannya. Sebab Rasulullah katakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi barang siapa yang aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada yaumil akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Nah, kemudian pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membahas kaidah yang kedua yang beliau kutip dari surah Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Lengkapnya ayat ini berbicara tentang perang, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di penggalan ayat sebelum penggalan ayat ini, Allah katakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum, diwajibkan atas kalian itu berperang padahal berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci, kecuali orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala
ya sangat mencintai peperangan, karena perang dalam arti yang sebenarnya i'la'an li kalimatillah, dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, adalah jalan pintas menuju surga. Karena ya sahabat mulia Amr bin Jumuh, walau kondisi fisiknya saat itu kaki buntu, usia sudah tua renta. Ketika terdengar berita akan terjadi peperangan yang kemudian dikenal dengan Perang Uhud, beliau pada saat itu bilang kepada ketiga putranya, itu Mu'ad, Mu'awwad, dan Khalad, agar memintakan izin kepada Rasulullah untuk ikut serta dalam Perang Uhud ini. Namun karena kondisi fisiknya dan beliau sudah tua renta, di mana pasukan pada saat itu musuh cukup banyak, 3.000-an orang totalnya. Sementara kaum muslimin totalnya 1.000 orang. Belum kemudian yang menyempang dari orang-orang musyrik pada saat itu, orang-orang munafik. Kurang lebih berapa? 300 orang. Nggak sepadan. Lalu kemudian ketiga putranya tidak mengizinkan, karena kondisi fisik orang tua tadi. Lalu kemudian dia datang menjumpai Rasul dan minta izin langsung untuk diberikan izin, dan dia ingin menginjakkan dengan kaki puntungnya itu, ya kan, di medan perang agar dia mati syahid karenanya itu. Maka Rasulullah mengabulkan permintaan dan beliau ikut perang, di backup oleh ketiga putranya, ya karena kondisi fisik tidak memungkinkan, beliau tersungkur syahid di medan perang itu. Tapi mayoritas manusia, termasuk orang munafik tadi yang menyempal 300 jumlahnya dari pasukan kaum muslimin, mereka tidak mau ikut perang karena mereka sadar betul taruhannya adalah nyawa, minimal luka, taruhannya nyawa. Ini sesuatu yang dibenci. Maka Allah katakan, wa asa an takrahu syai'an. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, dalam hal ini perang. Wa huwa khairul lakum, padahal ia amat baik bagimu. Karena ketika orang mati di medan perang, ketika darahnya itu muncrat, maka seluruh dosanya diampuni. Apapun dosa yang pernah dilakukan, kecuali yang berkaitan dengan hak manusia seperti utang, itu tidak terampuni sampai dibayar. Lalu dia diperlihatkan tempatnya di surga di mana. Bahkan dia akan memberikan 70 syafaat bagi anggota keluarganya. Makanya kalau kita lihat fenomena yang sekarang terjadi, ada beberapa video yang sampai ke kita dari saudara muslim kita di Palestina. Ada keluarga muda usia 22 tahun, kedua anaknya meninggal. Ketika sampai berita ke beliau, beliau mengatakan alhamdulillah. Keluarganya kaget. Anak meninggal, mestinya bersedih. Dia bilang alhamdulillah. Dia bilang dia mati kecil, masih usia belum dewasa,
Allah jamin surga bagi mereka itu. Kita ini tinggal nunggu giliran, kata beliau. Kita nggak tahu kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjemput kita ini. Dan apa sebab yang pasti kita akan mati. Bahkan ada seorang anak usia 9 tahun, seorang wanita, begitu tahu ayahnya meninggal, dia pun gembira. Apa jawaban beliau pada saat itu? Kata anak ini yang diharapkan ayah saya, dan dia sering memintanya. Dan Allah memberikannya dia sekarang. Artinya mati syahid. Sedemikian kuat iman mereka itu. Karena terbiasa dengan apa? Ujian-ujian yang situasi ini tentu tidak disukai dalam kondisi normal. Tapi dirindukan dalam kondisi iman yang kuat. Dan ini yang ditakuti oleh musuh. Artinya banyak kebaikan di balik sesuatu yang kita tidak sukai. Apalagi ini dalam perang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dua negara dikuasa runtuh di zaman sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Romawi dan Persia, nyaris tidak ada kezaliman saat itu. Setelah itu, yang adalah keadilan yang dirasakan oleh seluruh manusia pada saat itu, termasuk orang yang di luar Islam yang selama ini tertindas oleh penguasa zalim. Inilah kebaikan dari sesuatu yang tidak disukai terkait dengan perang dalam hal ini. Dan sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Kemudian Dr. Umar menjelaskan, ayat ini merupakan salah satu kaidah Al-Quran yang memiliki pengaruh yang sangat dalam terhadap kehidupan, khususnya bagi orang yang memahami dan mencermati kandungannya, menjadikannya sebagai bimbingan dan petunjuk. Sebuah kaidah yang memiliki relasi dengan salah satu pokok agama yang agung, yaitu iman kepada takdir. Karena kita dan seluruh makhluk Allah ini tidak lepas dari skenario Allah yang kita sering sebut dengan takdir. Mungkin ada kondisi di mana kita tidak menyukai sesuatu itu, tetapi ternyata Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Sambil contoh kasus lah. Kalau ada isu perampingan, kata lain dari PHK nih, diperhalus kalau kita ya. Biasanya kita kan melihat kemana nih kita. Andai kata saya bagian dari yang dirampingkan itu, lalu kita melihat anak sedang mau SD, yang satu mau SMP, yang satu SMA, yang satu mau kuliah, istri sedang hamil besar. Pikiran nggak karuan, ya apa tidak? Pasti kita tidak suka kalau kita bagian dari yang dipecat itu. Tetapi bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan sesuatu lebih dari yang kita bayangkan. Sambil contoh kasus, ini kasus nyata. Seorang security kena PHK, ya kan? Tapi dia yakin bahwa rezeki dia, ya kan, tidak akan tertukar dan tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki dimanapun dia kerja. Selama ini alhamdulillah Allah berikan rezeki melalui, ya kan, security. Qadarullah di PHK. Apa yang dia lakukan? Dia tidak berhenti. Dia berusaha dan pada akhirnya beliau jualan bakso dan jadi bos bakso. Setelah sekian tahun dia jadi orang yang masya Allah berkecukupan, gaji hasilnya lebih dari yang
didapatkan selama ini di profesi dia selama ini. Apa kemudian kata dia? Alhamdulillah, untung saya di PHK. Coba kalau nggak kena PHK, mungkin gaji saya segitu-gitu aja, mungkin 4 juta atau 5 juta. Tapi setelah di PHK, Masya Allah, dia bisnis besar. Bahkan ada kawan kita mahasiswa ini, setelah dia tamat dari itu, kemudian dia nikah, dia jadi PNS. Gaji sebetulnya tidak seberapa, antara 4 sampai 6 juta, tapi CPR-nya bisa sampai 25-30 juta per bulan di lahan basah. Karena ba'dallah, mertuanya adalah bos di situ lah. Ya kan, orang terpandangnya. Lalu kemudian dia risih dengan titipan-titipan uang ini, pelicin-pelicin ini. Akhirnya kemudian dia izin mau resign, marah mertuanya sampai diancam mau disuruh ceraikan anaknya beliau yang merupakan istri dari teman ini. Dia saat itu emailan sama saya, apa yang harus saya lakukan ini? Ini kalau saya keluar dari tempat ini, saya cerai dengan istri saya. Saya bilang, kamu bilang aja sama istri kamu, ya, dan kasih tahu sebab Anda mau keluar itu kenapa. Singkat cerita, alhamdulillah istrinya tetap mendukung sang suami. Kemudian dia resign, keluar dari situ, dan dia usaha pelan-pelan. Sampai pada akhirnya beliau jadi pengusaha. Sekarang udah punya, ada travel, ada banyak usaha yang beliau miliki. Artinya penghasilan per bulan lebih besar dari yang didapatkan oleh mertuanya. Yang udah puluhan tahun kerja di situ. Jadi PNS. Orangnya masih hidup semua. Ini Masya Allah, lihat bagaimana ya kan, dia meninggalkan situasi itu yang tidak dia sukai. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jalan, dan Allah berjanji terkait dengan masalah rezeki, kalau kita meninggalkan sesuatu itu karena Allah, Allah akan ganti. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan berikan jalan keluar baginya, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang ia tidak duga. Banyak contoh kasus terkait dengan ini, di mana udah dalam zona aman, nyaman, tetapi dia merasa risik karena di situ ada barang haram. Dia tidak paling tidak syubhat. Setelah dia keluar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan lebih dari yang dia duga sebelumnya. Dan kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan tentang makna kebaikan ini, yaitu di dalam surah An-Nisa. Ini konteksnya bicara masalah cerai ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fa in karihtumuhun fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, yaitu yang dimaksud di sini adalah istri-istri. Karena memang asal nikah itu adalah poligami dalam Islam. Baru kalau nggak adil satu, ya kan? Dikurangi dari 4, 3, 2, 1 itu. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi ayat ini menjelaskan tentang kebaikan yang ada di ayat pertama itu. Disebutkan di sini adalah khairun katsira, kebaikan yang banyak. Kemudian Syekh Umar mengatakan pada lafaz firman Allah, padanya kebaikan yang banyak, merupakan tafsir penjelas dari lafaz kebaikan yang disebut
disebutkan sebelumnya dalam surah Al-Baqarah 216 tadi, yaitu ayat yang pertama yang telah disebutkan di bagian depan pembahasan ini. Lengkapnya ayat ini berbicara tentang perceraian. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisud nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhun illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhun fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Hai orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dalam hal ini seperti zina misalkan, dan bergaulah dan gaulilah mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan padanya kebaikan yang sangat banyak. Kemudian Syekh Umar mengatakan, makna kaidah ini secara ringkas, terkadang manusia harus menjalani ketentuan atau ketetapan yang dalam pandangan mata terlihat pedih dan menyakitkan. Tadi seperti kita katakan, bahwa perang itu berat. Kenapa? Karena taruhannya nyawa, apalagi baru nikah gitu ya. Seperti kasus sahabat mulia Hanzalah, belum mandi junub, terdengar seruan untuk perang Uhud, dia tinggalkan tuh istri. Kenapa? Mungkin kalau dia bertahan dengan istri, belum tentu juga kebaikan bagi dia, kan gitu ya? Belum tentu juga kemudian dapatkan kesempatan untuk masuk surga. Ketika ada kesempatan, para sahabat ini selalu bergegas, apapun yang harus dikorbankan oleh mereka lakukan. Apalagi ini yang menyeru adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Akhirnya kemudian ikut perang dan meninggal. Ketika dihimpun para syuhada Uhud pada saat itu, beliau basah kuyup. Lalu para sahabat mengadukan kepada Rasulullah peristiwa ini. Dan Rasulullah berkata kepada sahabat, coba tanyakan kepada keluarganya. Ternyata diceritakan sama keluarganya, begitu terdengar seruan perang itu, beliau belum sempat mandi junub, dan beliau mati syahid di medan perang Uhud dan dimandikan malaikat. Maka dikenal dengan ghasilul malaikat. Jadi orang yang dimandikan malaikat. Kenapa begitu mudah bagi sahabat mulia Hanzalah meninggalkan istri pada saat itu dan anaknya tentunya? Karena beliau tahu keistimewaan mati syahid dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Berat bagi sebagian orang, tapi ringan bagi orang yang kuat imannya. Karena taruhan di situ nyawa, bahkan ini ditinggalkan anak dan istri, keluarga. Kita tahu juga ayah dari Jabir yang bernama Abdullah. Anak masih kecil-kecil, beliau juga ikut perang Uhud dan meninggal di medan perang Uhud itu. Apa enggak sayang? Mungkin cinta pada anak, ya kan? Kalau kita dihadapkan dua pilihan, nih, perang atau bersama anak kita. Secara fitrah tentu kita ingin hidup bersama dengan keluarga. Tetapi karena pada saat itu adalah dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala, diajak oleh Rasulullah SAW, beliau abaikan itu. Dia milih sesuatu yang umumnya tidak disukai oleh banyak orang. Kenapa? Karena di situ banyak kebaikan.
Di situ banyak keistimewaan untuk dunia dan akhirat, ya kan, beliau. Baik bagi kemudian yang bersangkutan Abdullah ini atau anak keturunannya. Dan mereka kelak akan dipersatukan di tempat yang abadi di surga oleh Allah Subhanahu wa taala selama anak keturunan yang ditinggalkan itu mati dalam keadaan Islam. Hanya tempat yang berbeda. Ya kan? Hanya tempat yang berbeda. Di dunia mungkin kita bersama dengan keluarga, andai kata tidak ikut serta dalam perang ini sahabat mulia Abdullah, mungkin hanya 70 tahun, 80 tahun. Tapi setelah dia memilih meninggal atau mati di medan perang, dia masuk surga dengannya, dan kelak anaknya ikut serta masuk surga, itu akan abadi selamanya di surga bersama keluarga tercinta. Tidak akan pernah dipisahkan sampai kapanpun. Karena itulah kehidupan yang sebenarnya. Beliau mengatakan, jadi terkadang manusia harus menjalani ketentuan atau ketetapan yang dalam pandangan mata terlihat pedih dan menyakitkan jiwa, ikut membenci, mengeluh dan sedih, galau, kata beliau. Lalu sampai pada satu titik di mana ia berkesimpulan bahwa apa yang dialami merupakan takdir buruk dari Allah kepada dirinya dan kehidupannya. Padahal tanpa diketahui, takdir itu kemudian hari menjadi kebaikan yang banyak, bahkan berkali-kali lipat baginya. Semua ini terjadi secara alamiah tanpa ia sadari dan ketahui. Dalam kehidupan kita, kita kadang-kadang ketika mengalami suatu peristiwa yang tidak menyenangkan, kita merasa berat, ya Pak tidak? Kenapa ini harus menimpa saya? Apa salah saya? Tapi setelah beberapa tahun, baru ada hikmah yang kita dapatkan dari peristiwa itu. Ya Pak tidak? Sambil contohnya, ada orang, Masya Allah, ini hidup sebab berkecukupan. Disuruh haji, dikasih uang sama orang tua dulu, dibawa pergi ke Belanda. Dia haji. Sampai pada akhirnya datang tsunami. Begitu rampung rumah, dia bangun rumah, villa di pinggir pantai, dia ajak keluarga semua. Allah Subhanahu wa ta'ala kasih musibah sama dia. Qadarullah, yang selamat itu beliau. Digiling oleh air sampai ke lantai 3 villanya itu. Walaupun udah benyuk semua ini. Ini kemudian bagi dia menyakitkan, tapi itu awal taubatnya dia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan dia taubat dengan cara itu, dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Setelah keluarganya meninggal, ayah ibunya meninggal, adiknya meninggal, ya, harta habis, Allah berikan kesadaran kepadanya, berikan hidayah. Dan alhamdulillah ketika beliau meninggal, cerita istrinya tahun 15 itu, 2015, beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Selama ini teman kita, selama ini saya curiga sama beliau, karena saya tahu track record. Dia selalu nanya sekolah, nanya ininya, tuh ini anak mau apa? Rupanya udah taubat beliau. Ya, istrinya datang dari Aceh, ya kan, ke Cibinong, ngobrol, saya tanya. Saya bilang nanti suatu saat kalau anak Anda udah besar, saya akan ceritakan kelebihan suami Anda. Karena saya tahu, 6 tahun bersama saya. Orangnya pintar, Masya Allah, luar biasa. Ya kan? Dan saya nggak akan ceritakan kejelekannya tentunya. Ini Masya Allah, luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menegur dia dengan sesuatu yang dia tidak suka. Sampai dia bilang, kenapa ini harus terjadi dengan saya? Kenapa? Sampai pada akhirnya Allah sadarkan, dia paham agama. Seakan-akan dia itu masuk mempersiapkan buat kematiannya. Dia buat usaha buat istrinya, nyiapin lahan buat wakaf, pesantren dan seterusnya. Usahanya banyak beliau. Ya kan? Dan dia berpesan pada istrinya agar anaknya dididik agama yang baik,
Gak lama dari situ dia meninggal, habis qiyamul lail. Yang mandi habis subuhan badan, mandi wajib, qiyamul lail, dan cukup singkat dia meninggal. Ya, Allah mudahkan. Dan inilah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang yang menganggap sesuatu yang Allah berikan itu tidak baik. Dan ini bukan hanya berlaku bagi orang-orang ini, tidak pula bagi sahabat tadi. Andai kata kita juga bersikap yang sama, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan itu. Termasuk dalam masalah urusan rumah tangga. Walaupun kata kita, pasangan kita yang ada di rumah itu pasti yang terbaik. Bahkan kita sampai ya kan, cekcok mulut dengan keluarga, saking pengen menikahi istri, apa tidak? Ternyata begitu, seiring dengan waktu, baru ketahuan, ternyata istri kita itu siapa. Tapi karena ini adalah pilihan kita dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersabar atas semua perilakunya selama dia masih melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, selama identitas keislamannya itu masih melekat padanya, apapun kemudian keburukan yang dilakukan, kita bersabar, insya Allah itu menjadi kebaikan bagi kita. Walaupun hati selalu ya kan mengeluh, kenapa istri saya begini, kenapa sulit dan seterusnya. Allah jadikan ini adalah kebaikan bagi kita. Bukankah Rasulullah pernah mengatakan, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala kham wala adan hatta syauka yushabuha illa kafarallahu biha min khataya. Rasulullah kata, tidak satu musibah pun yang menimpa seorang muslim, baik berupa letih, sakit, cemas, sedih, galau, kalau istilah kita ini, gundah gulana, sampai duri yang menusuk badannya, kalau kita bersabar, melainkan Allah akan jadikan itu pelebur dosa bagi. Ya kan? Kalau kita dihadapkan dengan ujian dari anggota keluarga kita, baik itu istri kita, mungkin istri kita enggak, mungkin dari anak kita, salah seorang dari anak kita, maka kita harus bersabar. Ya kan? Tidak enak, iya. Muncul rasa tidak suka, benci, kesal, dan seterusnya, disuruh tahan. Benci wajar, itu manusiawi. Ya kan? Itu manusiawi. Tetapi tidak boleh berlebihan. Rasulullah nyarankan kepada kita, kalau ada perilaku yang tidak baik dari satu pasangan itu, ya kan, kita tidak boleh marah berlebihan padanya. Karena pasti ada perilaku yang kita sukai dari ini yang dikatakan Rasulullah, la yabrukul mu'minu mu'minatan idza kariya minha khuluqan radiya minha akhar. Atau kama qala Rasulullah, hendaklah seorang mukmin itu tidak membenci berlebihan pada seorang mukminah ketika dia tidak menyukai suatu perilaku darinya. Sebab kata beliau apa? Mungkin pasti ada akhlak yang lain yang dia sukai. Sebab manusia ini nggak ada yang sempurna. Satu contoh kasus, Rasulullah mempraktikkan bagaimana beliau menyikapi istrinya yang bernama Hafsah. Beliau seorang yang temperamen. Ya kita tahu karena beliau putri dari sahabat mulia Umar. Ya kalau istilah pepatah mengatakan, buah itu jatuh nggak jauh dari pohon lah, kira-kira itu. Cuman keluarga ini Masya Allah luar biasa. Luar biasa taatnya kepada syariat agama ini. Ya, tetapi di sisi lain, walaupun dia temperamen, beliau adalah orang yang Masya Allah rajin beribadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qiyamul lail rajin, puasa sunnahnya rajin. Makanya ketika Rasulullah ceraikan untuk memberikan pelajaran pada beliau, yang datang menyuruh rujuk itu siapa? Malaikat Jibril. Itu istrimu nanti di surga, dia kawam katanya. Jadi Rasulullah dikasih tahu sama malaikat Jibril bahwa Hafsah ini kala itu akan menjadi istrimu di surga.
Dengan kata lain, walaupun beliau begini punya perilaku yang tidak kau sukai, tetapi beliau ini Masya Allah, wanita yang sangat taat kepada Allah. Rajin puasa sunnah, qiyamul lail. Bahkan setelah itu, sahabat mulia Umar itu wanti-wanti menasihati sahabat mulia Hafsah putrinya, agar tidak membuat Rasulullah itu murka terhadap beliau. Begitu pula sahabat mulia Umar. Ya kan? Beliau kena keras, tapi begitu berhadapan dengan hadis Nabi SAW, beliau tidak berani ngapa-ngapain. Suatu hari ada satu peristiwa menarik terkait dengan masalah keluarga itu. Ada seorang sahabat konflik dengan istrinya. Keputusannya itu sebetulnya tinggal minta fatwa dari sahabat mulia Umar, ingin menceraikan istrinya itu. Begitu dia datang ingin mengadu ke sahabat mulia Umar, saat itu beliau Amirul Mukminin, seorang khalifah. Ternyata beliau dapatkan sahabat mulia Umar sedang berantem sama istrinya. Ya kan? Akhirnya sahabat mulia ini mengurungkan niat untuk menceraikan istrinya. Amirul Mukminin saja berantem juga sama istri, apalagi saya, ini orang biasa. Kira-kira seperti itu. Apa kata sahabat mulia? Sejak kapan, ya kan, orang itu mencinta, sejak kapan orang membangun rumah tangga itu berdasarkan cinta? Atau semakna dengan itulah kata-katanya. Artinya kalau rumah tangga itu dibangun di atas cinta, di mana cinta itu fluktuatif, ya apa tidak? Coba istri antum stabil nggak cinta sama antum? Kadang kan turun naik, ya kan? Begitu sudah mau tanggal muda biasanya, oh sayangnya luar biasa itu. Ya apa tidak? Kenapa? Karena mau gajian masalahnya. Ya kan? Keinginan sebentar lagi akan terwujud, kan begitu. Itu fluktuatif cinta itu. Andai kata rumah tangga kita itu dibangun di atas cinta, nggak ada rumah tangga abadi. Rasulullah SAW, bukankah ada konflik dalam rumah tangganya? Walaupun konflik rumah tangga Rasulullah ini lebih pada cara bagaimana Islam itu mengajarkan kepada kita untuk menyelesaikan masalah ketika ada konflik dalam rumah tangga. Sebab Rasulullah itu teladan bagi kita. Dan Rasulullah nggak pernah salah, ya atau tidak? Jadi semua perilaku yang terjadi, konflik yang terjadi di rumah tangga itu dalam rangka Allah itu mengajarkan kepada kita cara bagaimana kita bersikap terhadap istri kita. Makanya istri Rasulullah itu kan 13 ya. Yang sampai meninggal itu hanya 9. Kalau antum pelajari karakter masing-masing itu, saya bisa simpulkan itu mewakili karakter wanita dunia. Antum mau cari siapa? Kalau punya istri misalkan yang pemarah, lihat bagaimana kemudian Hafsah, bagaimana sikap Rasulullah terhadapnya. Wanita yang pencemburu, di situ ada beberapa, di antaranya Ummu Salamah, termasuk Aisyah. Ada yang Masya Allah orangnya suka nganas seperti Saudah. Ada orang yang Masya Allah mau berjuang dengan jiwa dan hartanya seperti Khadijah. Jadi kalau kita ada ada konflik dengan istri, sulit mencari solusi, lihat karakter istri seperti apa. Baca kemudian sejarah Ummul Mukminin, insya Allah ada di situ. Lalu bagaimana Rasulullah menghadapi mereka? Ya, jadi ada konflik dalam rumah tangga itu. Itu satu hal yang wajar. Jangan kemudian begitu ada benci sedikit, mau saya ceraiin kamu, jangan. Ada suami yang kayak gitu, karena saya sering dapat curhat hampir tiap hari, minimal 1, kadang-kadang 2, 3 sehari. Curhatan tentang masalah rumah itu beragam masalah. Ada yang suaminya Masya Allah cemburuan, istri nggak boleh keluar rumah sampai ada CCTV itu. Kalau kamu keluar rumah tanpa izin saya muncul CCTV, kamu cerai. Udah jatuhkan tangan dulu, tangan bersyarat. Sementara kemudian keluarga minta dia ke rumah karena keluarga sakit, nggak boleh keluar juga gitu kan. Sampai segitunya itu. Ya mana pusat jatuh. Sampai ada CCTV. Biasa CCTV kan buat maling, pada apa? Buat istri keluar dulu.
Sampai segitunya gitu. Ini nggak sehat. Ya kan? Tapi ada manusia yang Masya Allah, dia secara fitrah, dia tidak suka dengan istrinya. Tetapi Masya Allah, dia selalu melihat kebaikan. Karena saya tanya langsung sama beliau itu. Istrinya ini Masya Allah pernah mengusir mertuanya. Coba kalau antum, ada orang tua ke rumah, ibu antum ke rumah, tiba-tiba dimaki-maki sama istri, diusir dari rumah. Apa yang antum lakukan? Kita pertahankan istri, ya kan? Ini Masya Allah berat. Itu bukan pilihan sebenarnya. Sebab cinta, kalau istri nanya, kamu cinta siapa? Ibu kamu. Itu bukan pertanyaan dan nggak perlu dijawab. Ya kan? Sebab cinta itu kalau seperti warna. Cinta kepada Allah, ya kan? Karena Allah Subhanahu pencipta kita, ya Pak tidak? Cinta kepada Rasulullah itu karena iman, cinta kepada orang tua karena pengakuan, cinta pada istri kenapa itu? Kenapa? Karena syahwat umumnya, ya tidak? Ada sebabnya. Apa yang beliau lakukan? Beliau bersabar. Alasannya dua. Kata beliau, saya tidak mau Pak Ustaz, apa yang terjadi dengan keluarga ayah saya dulu, ibu saya cerai dengan ibu saya, bapak saya dan ibu saya cerai, kami berantakan. Saya tidak mau itu terjadi. Kemudian yang kedua, istri saya walaupun dia begini sikapnya, tapi dia nggak pernah nyeleweng. Padahal beliau mobilitas masa keluar negeri, 4 bulan di luar, 6 bulan di luar. Bahkan dia percayakan uangnya itu kepada istrinya. Dia mendidik anak saya, Pak Ustaz. Ini yang membuat saya bertahan. Kalau sudah terlibat, memang saya benci dia. Tapi saya selalu ingat kebaikan-kebaikan dia. Dan alhamdulillah sampai sekarang kemudian istrinya itu sadar diri setelah tambah usia. Ya kan? Setelah di atas 45 tahun, baru sadar. Kebayang kalau nikah umur 20-25 tahun babak belur antum. Ya kan? Tapi semua itu adalah kebaikan. Kenapa? Dia bersabar. Setiap ada masalah, dia bersabar terampuni dosanya kemarin. Dan alhamdulillah dari ketiga anaknya itu tidak ada yang nurun sama istri. Orangnya kalem seperti ayahnya semua. Lihat bagaimana Allah memberikan kebaikan pada orang ini. Ya kan? Dan anaknya Masya Allah taat. Bahkan mandiri pada orang tuanya kaya, tapi mandiri semua. Ya kan? Karena ada figur ayah di sana itu. Ini luar biasa. Ya kan? Dan itulah yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nisa tadi ayat 19. Mungkin saja Anda benci pada istri, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Kadang kita masalah dengan nggak punya anak, ya kan? Kenapa kemudian nggak dikasih anak dan seterusnya? Bisa jadi begitu kasih anak, anak itu menyesatkan kita dari jalan yang benar, menjadi sebab kita nggak taat kepada Allah, menjadi sebab kita kufur kepada Allah. Ya betul tidak? Makanya kita begitu nggak dikasih anak atau belum dikasih anak, bersabarlah sambil ikhtiar. Di antara ikhtiar berobat, yang kedua, ya coba-cobalah cari istri yang baru lagi. Itu bagian dari ikhtiar kan. Agar tidak gagal, cari yang kedua janda kan gitu, yang udah punya anak, ya kan? Langsung udah gitu. Ya kan? Tapi ada cerita, ikhwan, awalnya istrinya ngeluh ke kita, curhat, kemudian suaminya juga ngeluh. Jadi istri yang pertama nggak punya anak, lalu diizinkan nikah yang kedua. Akhirnya kedua ini saling bersaing, pokoknya begitu suami pulang harus berkorban badan. Sampai sehari 9 kali. Anak nggak sanggup Ustaz. Kenapa? Karena kedua-duanya pengen duluan punya anak gitu. Saya bilang, saya nasihatin istrinya, justru dengan sering berhubungan badan itu kualitas sperma tidak bagus. Oh gitu, iya. Kenapa? Karena tadi berangkat dari saingan. Sampai sekarang keduanya belum punya anak juga. Ya kan? Mau nggak itu kayak gini? Mau istirahat ke rumah, diajak main,
Masya Allah, kalau satu kali sehari 3 kali masih penting 9 kali. Bisa nggak bisa kerja tuh yang ngurusin istri. Ya kan? Padahal kalau dia bersabar, artinya dengan istri yang pertama, saya sarankan, kenapa nggak berhenti kerja? Mungkin kena capek. Karena ada kasus dulu, ikhwan dari Brimo sama-sama kerja, sama-sama capek. Lalu disarankan istrinya untuk berhenti. Setelah 9 tahun dia menikah. Ya kan? Sambil berdoa, sambil qiyamul, Masya Allah, dia berdoa, qiyamul lail. Polisi, Masya Allah, beliau. Setelah itu istrinya hamil, Alhamdulillah. Bahkan ada kasus yang nyaris menurut logika manusia mustahil dia punya anak. Ini kejadian di Bogor. Ya kan? 11 tahun menikah, nggak punya anak. Dan itu mustahil menurut medis punya anak. Karena rahimnya tertutup daging, bukan kista, tapi daging. Kalau diangkat dengan rahim terangkat. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan oleh sang istri, dia mengaduhnya kepada Allah. Karena udah ikhtiar ke dokter, kemana-mana, berbagai macam terapi dilakukan, tidak ada hasil. Sampai kemudian keluarga suaminya minta suaminya untuk menikah lagi. Tapi suaminya tidak melakukan, kenapa? Karena, Masya Allah, dedikasi istrinya luar biasa. Yang tidak diketahui oleh keluarga besarnya, itu tidak. Akhirnya dia hanya mengadu kepada Allah. Apa yang dilakukan? Qiyamul lail berdoa, qiyamul lail berdoa, baca Quran dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berikan kehamilan kemudian. Sampai dokternya bilang, kok bisa, dari mana sperma masuk? Gimana caranya pengobatan? Diceritain. Gak masuk akal, tapi hamil. Sampai punya anak 3, akhirnya kemudian disteril. Ya kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala, apa kebaikan di sini? Dari sesuatu yang tidak disukai. Yang tidak disukai, nggak punya anak lama. 11 tahun menikah. Ya kan? Kalau nggak kuat-kuat iman itu, Masya Allah. Bisa serong dan seterusnya apa tidak? Atau pisah dan seterusnya. Tapi karena mereka bersabar, sambil ikhtiar, lalu kemudian mereka memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha memberi anak. Ya, di saat kemudian dia udah mungkin sekarang punya harta banyak, kan dia pergi ke Singapura, pergi kemana, menurut logika ya mestinya dia punya anak, ya atau tidak? Melupakan Allah Subhanahu wa taala. Baru ketika sudah dalam tanda kutip dia putus asa, dia kembali ke Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah. Ya kan, setelah habis ratusan mungkin miliaran, baru mengadu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan anak kepadanya. Mungkin kalau dari awal dia dikasih anak, mungkin nggak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah dengan peristiwa ini dia tambah yakin, ya kan, kehadiran Allah dalam setiap, ya kan, gerak dalam kehidupannya itu. Tidak lepas dari campur tangan Allah. Akhirnya walaupun dia kaya, nggak sombong. Kenapa? Karena dia sadar betul kekayaan ini bukan hasil kerja dia. Ya kan? Itu hanya sebab. Itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih anak pun dia bersyukur Allah Subhanahu wa taala, bukan kenapa? Oh, coba ini karena kami taat kepada Allah sehingga Allah berikan begitu. Tapi berapa banyak orang taat juga nggak dikasih anak sama Allah Subhanahu wa taala. Ya atau tidak? Ini semua adalah ujian. Makanya apapun yang tidak kita sukai, kita terima dan kita bersabar sambil kalau perlu ikhtiar berikhtiar. Ikhtiar itu cari solusi. Kalau dalam hari ini nggak punya anak, misalkan kalau istri yang tidak baik kemudian kita benahi. Kalau omongan kita tidak bisa didengar, cari orang yang bisa didengar. Mungkin dari keluarganya, mungkin dari temannya. Sambil berdoa kepada Subhanahu wa ta'ala agar diberikan yang terbaik dan solusi yang terbaik. Ya kan? Jadi menurut bisa jadi pandangan kita sesuatu yang tidak kita sukai, pada akhirnya menjadi sesuatu yang kita banggakan. Oleh karenanya, ya kan, kita harus tingkatkan keimanan kita berkait dengan masalah iman qada dan qadar, bahwa baik buruknya itu penilaiannya bukan dari kita, tapi kita serahkan kepada Allah. Kita hanya cukup berikhtiar maksimal sambil berdoa agar diberi yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Ada waktu 5 menit untuk tanya jawab. Wallahu taala a'lam.
Pertanyaan? Cukup? Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.